Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang berada di Masjid Darut Tauhid Berkalong, Bandung. Kita akan coba mencari informasi, tanya-tanya ke Pak Ketua DKM mengenai seputar keadaan masjid di saat ini. Yuk kita langsung menuju ke Pak Ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, iya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini mau tanya-tanya mengenai bagaimana keadaan Masjid Darut Tauhid pada saat masa pandemi seperti ini Pak Ustadz. Ya seperti bisa dilihat, alhamdulillah. Jadi walaupun saat ini masa pandemi, tapi secara aktivitas ibadah, alhamdulillah sudah mulai berjalan. Walaupun memang di awal-awal pandemi ya tentunya kita mengikuti arahan pemerintah, gugus tugas COVID. Jadi kita berdasarkan arahan dari pemerintah setempat tentunya ya. Jadi ketika memang masjid saat itu instruksinya ditutup terlebih dahulu ya kita tutup ya layanan sholat. Nah tapi ketika dari gugus tugas maupun dari pengurus yayasan sudah mulai mengizinkan masjid untuk dibuka ya kami buka. Nah, namun tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Tadi mungkin saat masuk sudah bisa dilihat ya, mulai masuk masjid, ada pengecekan suhu, kemudian sanitasi tangan, seperti itu. Kemudian sholat juga alhamdulillah ini diberi jarak seperti itu. Jadi apa saja yang dilakukan atau antisipasi dalam masa pandemi seperti ini yang dilakukan di Masjid Darut Tauhid, Pak Ustadz? Jadi untuk tadi ya, karena kan kalau protokol kesehatan sudah ditetapkan ya oleh pemerintah bahwa selama COVID ini memang satu harus ada jaga jarak ya, kemudian cuci tangan, pakai masker. Nah itu kita pegang, ya itu kita pegang. Kalau AA ada tambahan lagi namanya tuh sijadur. Nah jadi sijadur itu jadi ketika ada satu perkumpulan misalnya ya ada kegiatan maka sijadur yang diperhatikan, ada sirkulasi. Ya, sirkulasi udara dipastikan sirkulasinya baik, jadi tidak dalam satu ruangan tertutup yang memang di situ udaranya kalau kata orang Bandung mah ngulik bek gitu ya. Nah, karena itu juga rawan karena kan sekarang selain droplet berdasarkan informasi katanya lewat udara juga bisa tersebar. Kemudian jaknya tuh jarak, jadi jaga jarak. Kemudian durnya durasi, jadi nggak berlama-lama. Nah makanya sijadur ya. Nah makanya di masjid ini pun diterapkan seperti itu Kang. Jadi kami setiap menjelang sholat itu disiapkan petugas yang berjaga di depan itu untuk mengawal protokol kesehatan ini, mulai dari cek suhu tubuh. Jadi ketika memang begitu dicek suhu tubuhnya masih di bawah batasan gitu ya, di bawah 37,5 itu masih aman sehingga jamaah diperbolehkan untuk sholat di masjid. Nah ketika memang ternyata melampaui gitu ya dalam kondisi artinya panas suhu tubuhnya ya dipersilakan untuk sholat di rumah. Kemudian disemprotkan hand sanitizer. Itu kalau nggak hand sanitizer misalnya jamaah ada yang aduh saya mah anti nih karena alkohol gitu ya, sensitif kulitnya, dipersilahkan cuci tangan di luar. Kita sudah siapkan juga ada cuci tangan pakai sabun di luar sebelum masuk ke tempat wudhu. Karena di tempat wudhu pun kan nanti muter keran ya. Nah, saat megang itu kan kalau misalnya ada di sini virus, nah itu bisa menjadi perantaraan perpindahan. Makanya kita antisipasi dari awal. Orang lain ya. Betul. Nah, kemudian setelah masuk di masjid juga seperti bisa dilihatin ya. Dijaga jarak, dikasih tanda. Jadi sholatnya berjarak baik ke depan, belakang, kiri kanannya ini diberikan jarak. Perkiraan berapa meter, Bos? Ini kurang lebih kalau untuk kiri kanannya ini mungkin 1 meter lebih ya. Ada 1,5 meter ini jaraknya kurang lebih. Nah, ke depan juga sama ya. Nah, kurang lebih 1,5 meter, 1,5 sampai 2 meter ini jaraknya. Nah, kemudian tadi berbicara durasi. Nah, ini durasi juga kita batasi, Pak. Jadi sholat ini kalau umumnya Masjid DT itu biasanya kan 24 jam buka. Nah semenjak pandemi ini kita batasi. Jadi pagi-pagi kita buka ya sholat subuh ya dari 15 menit sebelum
azan itu kita sudah mulai prepare, masjid sudah mulai dibuka. Ya. Kemudian jam 8 malam itu udah kita tutup. Gitu. Jadi nggak ada kegiatan nggak ada tengah malam. betul, nggak ada. Dulu mah kan itikaf ya, sekarang sementara ini kita tutup dulu itikaf. Iya. Jadi ditutup. Nah kemudian jam sholat juga sama kita batasi. Untuk lantai utama ini kita hanya buka setengah jam sebelum sholat, kemudian maksimal banget 1 jam setelah sholat. Misalnya sekarang nih zuhur jam 12 ya, jam 1 kita sudah mulai tidak buka untuk lantai utama. Jadi jamaah yang datang nanti misalnya sholatnya nyusul gitu ya, ada yang telat, dipersilakan sholat di Darul Hidayah. Sholat di bawah. Betul. Nah lantai utama ini kita sanitasi. Jadi setiap beres sholat, lantainya kita sanitasi pakai disinfektan. Seperti itu. Nah dibuka lagi nanti menjelang sholat asar. Seperti itu. Nah menjelang sholat asar gantian nanti Darul Hidayah yang disanitasi, yang didisinfektan. Seperti itu kurang lebih. Baik. Kalau harapannya untuk ke depan bagaimana Ustaz mengenai? Kalau harapan tentunya ini ya sama halnya dengan yang dirindukan oleh saudara-saudara kita ya, bahwa banyak di antara saudara kita yang sudah mulai ya sangat-sangat rindu gitu ya, rindu suasana masjid, rindu ingin itikaf di masjid. Nah ini tentunya ke depan ya berharap pandemi ini segera berlalu, kemudian ya aktivitas masjid kembali normal, karena tentunya kan masjid bukan hanya sekedar sebatas tempat sholat, untuk zikir, ngaji, kemudian taklim. Nah ini di Masjid DT ini ya taklim ini sudah sangat terbatas. Jadi kegiatan taklim udah biasanya pada maghrib kita rutin ada kajian, sekarang udah nggak ada. Online atau online betul. Kita beralihnya ke program online seperti itu. Siap Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan suasana kita cepat pulih kembali. Amin, kita semuanya sehat walafiat. Amin, terima amin. kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.